Lah ini saya benar-benar keluar dari zona nyaman, bahkan ini membuat saya menjadi setengah kuli gitu, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Saya jujur ngelihat orang kayak misalnya itu nggak begitu kasihan sebenarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya DM yang meminta saya untuk berbagi tips atau sekedar menceritakan kisah hidup saya. Sebenarnya saya menganggap itu tidak penting karena saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi sekali lagi niat saya dalam memproduksi konten itu hanya mengharap kepada Tuhan bahwa video saya akan tetap bermanfaat. Makanya saya tidak pernah meminta kalian follow, meminta kalian subscribe. Saat melakukan jumlah subscriber bagi saya hanyalah sebuah angka, tetapi di balik angka itu ada hal yang harus saya pertanggungjawabkan, yaitu kebermanfaatan dari nilai sebuah video yang saya unggah. Baik, video ini insya Allah akan kami tayangkan di IGTV dan video pendek channel YouTube. Saya akan memulai dari video pertama ini, temanya adalah hijrah atau merantau atau keluar dari zona nyaman. Tidak banyak yang tahu bahwa saya sudah tidak pernah nyaman dari kecil karena pendidikan ala militer yang saya terima dari ibu saya itu over menurut saya. Untuk anak sekecil itu saya ingat betul, kalau saya salah itu pasti ini beliau pasti nonton, tapi saya justru berterima kasih atas didikan itu yang membuat saya bisa setegar dan sekuat ini. Jujur kalau kalian pasti bisa mengetahui bahwa seseorang yang berangkat benar-benar dari nol dan bisa meraih kemudian bertahan di tingkat seperti ini, pasti dia mengalami banyak sekali kayak ujian terpaan di lapangan yang tapi tidak banyak yang tahu juga bahwa tapi saya tidak pernah curhat atau tidak pernah mengeluh kepada siapapun kecuali hanya pada istri saya yang tahu. Nah, waktu kecil misalnya benar-benar kayak salah itu ya disuruh makan lombok. Jadi benar-benar di lombok namanya, ada hukuman seperti itu yang saya terima. Ingatan pertama pun terbuka tentang hal itu. Jadi benar-benar ala militer, salah sedikit ya hukumannya berat gitu. Target banyak. Artinya begini, ketika saya pengen sebuah mainan, saya harus mencapai target tertentu. Misalnya boleh beli gamebot ya, waktu itu apa sih gamebot itu ya, gameboot itu kalau saya harus masuk 3 besar gitu, ranking kan dulu sistemnya ranking. Jadi dalam hal pendidikan sekeras itu saya pikir ada dua hal. Yang pertama adalah ada baiknya, sisi baiknya kita menjadi orang yang amat sangat kuat. Bisa jadi kadar kekuatan dalam menerima tekanan itu tinggi, bagus. Tetapi kekurangannya adalah empatinya dalam tanda kutip agak sedikit berkurang. Saya jujur ngelihat orang kayak misalnya itu nggak begitu kasihan sebenarnya. Atau orang bisa saja bersedih, saya bisa jadi tidak bersedih gitu. Itu karena empati saya mungkin terkikis gitu loh. Karena ayo kita harus sukses gitu. Maksudnya saya harus melakukan banyak cara untuk mencapai target-target itu gitu. Tetapi alhamdulillah saya dikelilingi orang yang punya empati bagus, seperti istri saya itu yang selalu mengawal saya atau mendampingi saya bahwa ada hal-hal yang harus saya perhatikan. Misal ini sekaligus saya buka di sini, banyak yang berpesan bahwa jangan lupa sedekahnya. Saya share sekalian ke teman-teman bahwa alhamdulillah di sekitar Kecamatan Gunung Pati ini ada beberapa panti asuhan, sebisa mungkin semuanya kalau target saya, sejauh saya tahu bahwa di situ ada panti asuhan itu pasti tak masuki. Atau biasanya mereka tahu bahwa ada program seperti ini, mereka yang masuk ke manajemen saya. Ada yang ngurus sendiri, itu per bulan kali jumlah anak sekian puluh ribu. Kemudian ini tidak riak ya teman-teman, ini hanya saya informasikan bahwa ya terima kasih yang berpesan banyak kepada saya terkait pentingnya sedekah, tapi sudah saya lakukan memang dari dulu, bahkan dari awal terbentuknya BMI itu sudah saya ini semuanya tiap bulan saya kasih dikali jumlah anak. Jadi insya Allah aman. Nah, ada orang yang ngurusi itu sendiri gitu, kayak istri saya kerjasama dengan manajer saya untuk ngurusi itu semua. Jadi insya Allah
kembali ke plus minusnya tadi ya. Plusnya kita bisa sangat kuat, minusnya kita mungkin sedikit kehilangan empati. Jadi kita akan menjadi orang yang tidak mudah kasihan. Ini baik kalau dalam bisnis, karena ketika kita buka garasi banyak yang datang bahwa nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, bla 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 bla, bagaimana. Akhirnya kalau itu semua saya terima dan saya pikirkan, kita yang oleng gitu. Akhirnya itu bisa lolos. Nah, terkait pentingnya ketidaknyamanan atau merantau atau keluar dari zona nyaman atau bahasanya adalah hijrah. Ini kita bukan ustadz ya, ini hanya share apa yang telah saya alami dari saya kecil sampai sekarang usia 30 tahun lah, 30-an lah ya. Itu pentingnya dari keluar dari zona nyaman. Ketika saya sudah nyaman di BMI misalnya, nyaman BMI itu sudah autopilot, kemudian enak, saya mencoba untuk membuka Om Second dengan segala macam SOP yang saya bikin dan perbedaan atau diferensiasi. Kemudian Om Second sudah autopilot. Lah ini saya benar-benar keluar dari zona nyaman, bahkan ini membuat saya menjadi setengah kuli gitu, ngangkati jok sendiri segala macam, ikut angkut lah, pokoknya jadi bau kalau kata istri saya. Sekarang saya bau, barusan hari ini saya diluluri karena sudah sangat bau, kotor sekali gitu. Nah akhirnya ini benar-benar keluar dari zona nyaman, bahkan sudah nggak ada nyaman-nyamannya sekarang. Jadi itu penting teman-teman, karena kenapa? Kalau kita keluar dari zona nyaman, kita akan menjadi orang yang senantiasa terpacu, senantiasa berinovasi. Jadi tidak mudah puas setelah target selesai ya sudah gitu, enggak. Tapi kita tutup target ini, diupayakan secepat mungkin autopilot, diupayakan secepat mungkin sistemnya berjalan sehingga keterlibatan kita di situ tidak lagi 100%. Kita keluar lagi ke zona ketidaknyamanan selanjutnya, menciptakan lagi itu kalau kalau kita punya capability untuk jadi pedagang atau pengusaha. Tapi kalau kita memang basicnya adalah karyawan, ada juga sebenarnya solusi-solusinya. Kayak dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, saya juga keluar dari zona nyaman. Saya jadi loper koran, saya kalau malam jadi tukang cuci motor, tukang jaga fotokopi, semuanya saya kerjakan. Yaitu untuk melatih diri kita menjadi lebih kuat. Capek? Iya pasti. Kayak hari ini tubuh saya benar-benar tidak bisa diajak bekerja. Nanti tak panggil ya kakak ya. Atau minta tolong Om Ipul suruh nganter. Mau? Om Ipul. Jadi benar-benar masa itu tak coba untuk berbuat semampu tubuh saya. Kayak hari ini saya benar-benar tidak bisa, tubuh ini benar-benar tidak bisa digerakkan lagi karena saking capeknya. Saya harus istirahat, saya harus rest. Sehari biasanya cukup. Kalau enggak, hari ini seharusnya saya berangkat ke sebuah kota untuk ambil jok gitu, jok untuk 01. Nah, itulah teman-teman pentingnya kita keluar dari zona nyaman, pentingnya kita merantau dalam arti sesungguhnya dari titik A ke titik B, yaitu pindah kota. Misal dari saya lahir di Jepara kemudian merantau di Semarang, atau merantau dengan arti yang tidak sesungguhnya. Sudah nyaman, sudah enak, tapi kita keluar dari ke zona nyamanan tersebut, masuk ke tempat yang tidak nyaman. Tubuh kita akan lebih kuat kalau kita di tempat yang tidak nyaman. Tubuh kita, imun kita akan lebih kuat juga kalau kita sedang berjuang, seperti itu. Teman-teman, semoga video yang sederhana ini ada manfaatnya walaupun sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tema berikutnya, yaitu saya akan kasih kunci dari pengalaman saya selama ini saat ada masalah dan ingin keluar dari masalah itu dengan baik. Jadi ada satu kunci yang selalu saya gunakan untuk keluar dari masalah yang sedang saya alami, tapi keluarnya dalam keadaan baik atau lulus. Sampai jumpa.